Ini waktunya apa, jam segini waktunya apa. Kalau kami melaksanakan itu jam segini waktunya apa, mendapatkan checklist ya. Itu melaksanakan tugas. Kalau sudah melaksanakan tugas silang. Kalau silang sampai 3 kali dalam 1 bulan, batal mondok. Dan ini aktif di organisasi gitu, pinter sosial, lebih terbuka daripada saya gitu kan. Jadi sampai ditunjuk ketua OSIS gitu, dipercaya sekolah untuk memimpin organisasi. Tapi kalau untuk apa-apa gitu akhirnya saya juga kembali ke Sauki sih. Saya minta saran, minta pendapat. Saya lebih pokoknya ngikut aja sama Sauki gitu. Meskipun kadang saya punya pendapat sendiri, tapi akhirnya saya ikut pokoknya. Kami sekarang satu kamar. Sebenarnya dulu kami tidak satu kamar. Saat masuk Alia. Ya, saya masuk Alia, kami tidak satu kamar. Yang satunya, yang saya MK3, terus yang Fyoki MK4. Akhirnya saya protes dan bisa. Akhirnya kami berdua MK4. Selama waktu di kamar itu pernah nggak sih merasa ada kesenjangan atau perselisihan selama kamar itu? Ya seperti anak-anak biasanya pasti ada selek. Kayak seperti selek gitu, kesenjangan, batin-batinan. Tapi nggak berlangsung lama, cuma mungkin sebelum duhur jam 10 batin-batinan sebab apa gitu. Nanti setelah duhur baikan lagi. Look at my life, anyone can see I've been my own worst enemy. I've burned bridges, I've built walls, barbed wire fences, man, I've done it all. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Firdaus, asal Malang. Saya sebagai kakak. Saya Muhammad Zidan Irfani, asalnya juga sama dari Malang. Di sini saya sebagai adik. Nama saya Fyoka Deva Altof Rahmatullah dari Mojokerto. Nama saya Fyoki Deva Ahnaf Rahmatullah dari Mojokerto. Ya dulu pas awal mau masuk pondok itu ya seneng gitu. Tapi beranjak mulai sore, habis itu mulai kerasa sedih gitu. Nggak siap untuk ditinggal sama orang tua. Sore hari saat pengarahan wali santri oleh pengurus, saya sudah nangis duluan di situ. Yang Sauki nggak nangis. Kalau saya nangisnya pas sudah mau ditinggal, pas sudah diantar sampai kamar, barang sudah ditatain semua, terus saya lari ke kamar mandi. Iya. Ini orang tua bingung, kemana Sauki gitu. Ternyata ke kamar mandi nangis gitu. Ya udah, habis itu sudah ditinggal pulang. Sebenarnya kami tidak diperbolehkan mondok oleh kedua orang tua kami. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Ya banyak faktor sehingga kami tidak diberikan mondok. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Orang tua kami berpikir, orang satu aja bayarnya mahal, apalagi 2 orang. Lantas apa yang bisa membuat faktor-faktor itu terpatahkan sehingga bisa mondok? Ketika itu kami, pokok aku di mondok. Kami maksa orang tua, gimana caranya, pokoknya kami harus mondok. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Mas ini bisa bersikukuh harus mondok itu apa? Ketika itu orang tua kami memberikan kami tantangan, memberikan kami tes. Jadi semua kegiatan yang ada dalam pondok itu dilakukan di rumah. Semua kegiatan yang dilakukan di rumah dan
itu dilakukan selama 1 bulan, sekitar 1 bulan. Dilakukan sekitar 1 bulan. Kalau kami tidak melaksanakan itu, kan ada waktu-waktunya. Jam segini waktunya apa, jam segini waktunya apa. Kalau kami melaksanakan itu, jam segini waktunya apa, mendapatkan checklist. Itu melaksanakan tugas. Kalau tidak melaksanakan tugas, silang. Kalau silang sampai 3 kali dalam 1 bulan, batal mondok. Nah, sampai itu, segitunya. Mendapatkan berapa silang? 1 ya. 1 silangan. Berarti berhasil ya untuk Berhasil. Iya. Alhamdulillah berhasil. Dan gak sampai situ saja. Habis itu kita berhasil izin mondok nggak apa-apa ya. Habis itu daftar kan ada 2 opsi, MTS sama SMP. Ya. Waktu itu opsi SMP yang daftar sedikit, yang MTS banyak. Ya, otomatis saya kan disuruh milih sama bapak saya, ya disuruh milih, otomatis milih SMP karena SMP kan kayak seperti apa ya, lebih mudah. SMP yang MTS saingannya banyak, jadi kan peluang untuk masuk ke MTS itu sangat susah. Dan itu kami tidak boleh masuk SMP oleh bapak saya, kami tidak boleh, kami harus masuk MTS. Oh, berarti orang tua masih tetap bersikukuh, masih menghalang-halangi. Supaya apa? Mungkin bapak kami, orang tua kami berpikiran kalau nanti masuk MTS, insya Allah kami nggak masuk. Nggak masuk. Dan itu pun membuat perjanjian, kalau salah satu dari kami tidak lulus, tidak jadi mondok semuanya. Terus sampai sekarang bagaimana? Perasaan orang tua bisa mondok selama itu bagaimana? Justru orang tua kami, bis kami mondok, orang tua kami malah bingung. Bagaimana membayar SPP-nya? Ya, sebanyak itu sedang masih bingung. Berat ekonomi. Iya. Faktor ekonomi yang paling utama. Orang satu aja keberatan, apalagi orang 2. Ya. Terus akhirnya orang tua kami sowan kepada yai yang ada di Mojokerto, salah satu yai Mojokerto. Kalau bisa, kalau boleh tahu bisa. Kalau nama lengkapnya kami nggak tahu. Kalau panggilannya Yayat gitu, di Belanggu Mojokerto. Terus orang tua kami dinasehati, pokoknya kalau kalian mencari ilmu, gak usah mikir biaya, Allah yang nanggung. Itu kata Yayat. Akhirnya orang tua kami optimis, oke, insya Allah aku dibantu oleh Allah. Dan kami gitu, ya sejak mulai itu alhamdulillah usaha yang dirintis orang tua kami berjalan dengan lancar dan alhamdulillah bisa sukses. Sampai sejauh ini. Iya. Ya, alhamdulillah barokahnya dari pondok, akhirnya rezekinya mengalir terus. Yang membuat kalian tertarik dengan pondok pesantren itu apa sih? Kami sebenarnya itu penasaran bagaimana otak-otak para penghafal Al-Quran kok bisa kelet seperti itu hafalannya itu. Kami penasaran. Terus akhirnya kami mencoba-coba untuk mondok menghafalkan Al-Quran. Ternyata, oh begini rasanya. Alhamdulillah. Yang pertama kali ngajak mondok itu siapa? Vyoka. Saya yang pertama kali sama mondok. Karena saya sebagai kakak, terus saya menasihati adik saya. Dek, nanti kalau mondok bisa mendoakan orang tua gitu loh, bisa menyenangkan orang tua, bisa nanti memberikan orang tua mahkota saat di surga nanti. Kalau kita Al-Quran nanti kita bisa memberikan mahkota orang tua di surga nanti. Terus akhirnya ada inisiatif untuk mondok. Pertama kali dengar kata pesantren gitu, apa yang kalian bayangkan? Dulu sebelum mondok, kami menganggap pesantren sebuah kayak penjara. Sampai saya sempat berikan gini, ngapain mondok? Nyari penyakit mondok. Nyari penyakit pondok itu. Sampai gitu saya dulu. Sampai seperti itu. Akhirnya kami ya mungkin dapat hidayah. Dapat hidayah, dan akhirnya kami sadar sendiri. Ingin mondok sendiri. Kok bisa sampean berpikiran ke pesantren itu sebagai penjara? Soalnya melihat dari lingkungan masyarakat kami, ada salah satu ya alumni pondok pesantren itu orangnya menyimpang. Jadi setelah lulus nggak malah jadi orang yang pintar agama, tapi malah
jadi anak pang-pangan SID gitu, gandol-gandol gitu. SID gitu. Ya itu, terus akhirnya orang tua kami berpikiran bahwa pondok itu dunia liar gitu loh. Dunia liar. Jadi keras. Kami sekarang satu kamar. Ya, sekamar. Sebenarnya dulu kami tidak satu kamar. Saat masuk Alia. Ya, sama masuk Alia kami tidak satu kamar. Yang satunya yang saya MK3, terus yang Vioki MK4. Akhirnya saya protes dan bisa. Akhirnya kami berdua MK4. Gimana sih perasaannya sekamar sama kembarannya sendiri? Pas kalau sekamar itu enak gitu, ada yang lebih merhatiin lagi gitu. Selain teman juga peduli, tapi pasti ada yang lebih peduli lagi, yaitu saudara kita sendiri. Kalau di Alia sekarang sudah nggak sekamar. Kalau udah nggak sekamar, jadi ya komunikasi itu kan juga agak jarang gitu. Cuman lingkungan kecil saja yang memperhatikan gitu ya, teman-teman dekat gitu. Pernah nggak sih merasa ada kesenjangan atau perselisihan selama kamar itu pada teman kalian? Ya seperti anak-anak biasanya pasti ada selek. Kayak seperti selek gitu, kesenjangan, batin-batinan, tapi nggak berlangsung lama, cuma mungkin sebelum duhur jam 10 batin-batinan sebab apa gitu. Nanti setelah duhur baikan lagi. Nggak sampai berhari-hari ya. Paling lama 1 hari. Itu kenapa itu kalau Rata-rata hal sepele. Kayak rebutan apa gitu. Mungkin pernah kadang agak berbeda pendapat tentang ya hal-hal kecil lah, sepele, tapi kok nggak begitu masalah ya. Terus ya diem-dieman, ya kadang lama, kadang sebentar gitu. Nggak mesti ya tiba-tiba moodnya baik lagi. Alhamdulillah setoran kami udah selesai. Ya tinggal melancarkan. Itu yang susah. Sudah selesai 30 juz waktu SMP kelas 3. hanya Sofi atau Dewi? Ya, saya juga saat kelas 3 SMP ya. Tapi yang selesai duluan itu Sauki. Wisuda Hafid saat kelas 3 SMP. Pernah? Wisuda bersama. Sudah bersama? Iya. Mungkin ada pencapaian prestasi yang lain? Kalau saya, ya alhamdulillah waktu SMP rapotan terakhir ya ranking 1 gitu. Kami kita ranking berapa? Nggak jauh lah pokoknya. Masih 10 besar kok. Waktu MTS kami pernah mendapat juara 2 tingkat pelajar Jawa Timur, terus juara 1 tingkat Mojokerto Jombang, pelajar Mojokerto Jombang. Terus waktu Aliyah kemarin kami mendapat juara 2 lagi tingkat pelajar Jawa Timur. Mengalami proses kalian dalam menghafal nggak? Enggak sih, enggak. Saya Banjari itu sebagai apa ya? Sebagai kayak hiburan gitu, menghilangkan rasa penat ketika menghafal Quran. Lah, diberi nama Banjari ya. Kalau aku biasanya manggilnya Uki atau Syauki gitu. Kalau aku ya biasanya dipanggil Zidan. Kaki. Nama panggilannya Yoka sama Vioki. Yoka Vioki. Diambil belakangnya. Iya. Kalau manggil itu kaki sini. Gitu kalau manggil. Ayo datang semua. Pernah nggak waktu salah manggil apa gimana waktu di rumah gitu? Salah orang. Iya. Jadi ibaratnya kalau di satu tempat, misalnya di ruang makan, Ya. di situ cuma ada Sauki, tapi yang dipanggil Zidan gitu. Ya mau nggak mau ya Sauki yang datang. Terus kadang kalau minta tolong beliin sesuatu gitu, manggilnya Zidan gitu. Padahal yang ada ya saya gitu, tapi ya kadang ya nggak gerak gitu, soalnya yang dipanggil Zidan kok ngapain kok saya yang pergi gitu. Kalau orang saat tidur biasanya. Saat tidur, yang susah. Pengakuan orang tua kami
ketika membedakan susah itu saat tidur. Susah dibedakan. Kata orang tua kami. Biasanya salah panggil. Iya. Mungkin karena ngantuk gitu ya. Orang tua kami tidak pernah membanding-bandingkan kami berdua. Malah orang tua kami menasihati kami, kalian itu benar-benar kembar, tapi sebenarnya tidak kembar. Maksudnya, ya secara fisik kalian itu terlihat kembar, tapi sebenarnya dari sifat, karakter, mungkin juga kecerdasan kami tidak kembar. Jadi orang tua kami tidak menuntut kami untuk selalu sama. Iya. Rezeki dari Allah itu berbeda-beda. Takdir kan berbeda-beda. Orang tua kami mendidik kami begitu. Tapi kalau masalah kebersamaan kemana-mana itu diusahakan bersama. Tapi kalau masalah prestasi atau terus sifat itu masing-masing. Iya. Ya pernah juga gitu kan kalau apalagi ibu itu biasanya gini, kalau melihat kesuksesan anak ini, kalau yang rajin setoran gitu terus nurut gitu. Nah, padahal kalau sukses sendiri itu nggak bisa dilihat dari satu sisi saja gitu. Padahal ya dilihat dari sisi lainnya juga gitu kan, nggak satu macam saja gitu. Ya kayak misalnya setoran aku kadang kalah sama Sauki, terus juga kayak tadi peringkat gitu kan. Oh, sering mantau berarti ya anak kedua. Iya mantau terus. Mantau terus. Kalau kalian dibanding-bandingin, gimana sih perasaannya? Kadang ya berkecil hati gitu, kok gini gitu kan. Memang aslinya bakat itu juga nggak sama kan, nggak bisa disamakan. Setiap orang pasti atau basicnya sendiri-sendiri. Ini kemampuannya si A itu kayak gini, kemampuannya si B kayak gitu. Jadi nggak mungkin bisa sama plug gitu, nggak mungkin. Ya. Ya mungkin banyak yang ngira ini kembar kok kayak nggak pernah ngomong-ngomongan gitu, selekta apa gimana gitu. Banyak yang kira gitu ya. Iya, padahal aslinya ya memang nggak selek juga, karena kalau sekarang kan mungkin beda kamar, juga beda komplek, kamarnya jauh gitu, jadi kan memang jarang komunikasi, jarang ketemu, terus akhirnya jadi jarang komunikasi. Jadi banyak yang ngira kayak nggak akrab gitu, padahal aslinya ya biasa saja gitu. Kalau di pondok sangat-sangat akrab di pondok. Ya mungkin saat wisuda Hafid itu ayah nggak datang karena ada diutus sama universitas untuk pertukaran dosen ke Mesir. Jadi ayah nggak datang. Kan setelah penerimaan sertifikat wisuda, ya kita jalan bareng gitu kan untuk sungkem, ada prosesi sungkem. Situ kita nyium kakinya ibu. Bareng gitu. Ya, bareng. Kanan kiri. Berkesan tuh ya, paling berkesan itu. Itu yang paling masih dikenang sampai sekarang gitu. Kami kan beda ranjang, satu di bawah, satu di atas. Nah kami itu kalau berpisah saat tidur nggak bisa tidur. Jadi akhirnya satu ranjang satu orangnya dua orang. Yang saya yang di atas turun ke bawah. Jadi tidur di ranjang bawah. Tidur di ranjang bawah 2 orang. Satu ranjang 2 orang. Kalau tidur di sini nggak bisa tidur. Kayak gimana? Kurang nyaman iya. Terus apa? Ya mungkin kebiasaan sudah dari lahir di rumah. Kalau bakat berbeda. Saya kalau lebih ke bakat sejarah. Tapi kalau saya kesastraan. Condong ke sastra. Kalau skill ya sama itu Banjari. Iya, Banjari itu. Kalau skill dan bakat itu mungkin ya 11-12 lah. Mirip aja. Iya. Dalam bidang akademik ini misalnya ya. Ya, akademik itu ya kayak tadi nggak jauh beda aja, kayak peringkat gitu. Tapi kan ada sesuatu yang juga nggak dimiliki sama saudaranya gitu. Misal kayak Zidan ini aktif di organisasi gitu, pinter sosial.
lebih terbuka daripada saya gitu kan, jadi sampai ditunjuk ketua OSIS gitu, dipercaya sekolah untuk memimpin organisasi. Tapi kalau untuk apa-apa gitu akhirnya saya juga kembali ke Sauki sih. Saya minta saran, minta pendapat. Saya lebih pokoknya ngikut aja sama Sauki gitu, meskipun kadang saya punya pendapat sendiri, tapi akhirnya saya ikut pokoknya. Ikut Sauki berarti ya? Iya. Sebagai salah kakak di sini ya. Iya. Kalau dibilang asik, ya asik. Soalnya apa? Terkenal. Gampang dikenal orang. Gampang dikenal orang juga. Kalau kembar. Iya, terkenal juga kalau di pondok. Saya rasa ya asik aja. Seneng gitu, apa? Ya seneng apa lihat orang-orang yang keliru-keliru manggil gitu. Karena bisa dirasain sama orang yang punya saudara kembar mungkin. Iya. Terus kayak misalnya di suatu tempat gitu, melihat kita bajunya kopelan gini, habis itu orangnya itu merhatiin banget gitu, diliatin gini, ini kembar apa enggak gitu. Akhirnya ya terketawa dalam hati aja gitu. Pertama, selisih menit berapa menit selisihnya. Yang kedua, yang paling sering, gimana cara bedain kalian berdua? Paling sering. Mesti itu yang ditanyakan. Aku kalau ditanya gitu juga bingung aku. Jawabnya itu apa? Aku juga nggak tahu. Ya dari wajah sih. Saya ada ini tairatnya ini apa? Andeng-andeng rasanya. Kalau aku kan nggak ada. Ya mungkin orang lihat kalau dari depan ya itu perbedaannya. Itu kalau perorangan kalau sendiri gitu lihatnya. Tapi kalau jejer kan udah kelihatan kadang dari tingginya gitu. Postur wajah mungkin. Kalau yang Vyoka, aku itu wajahnya agak oval ini. Kalau aku bulat. Iya. Kalau tinggi badan siapa yang paling tinggi? Sama. Berat badan? Berat badan lebih berat aku. Lebih berat Vyoki. Iya. Oke berarti. Iya. Waktu mama hamil kami berdua itu waktu di USG itu bayinya cuma terlihat satu, jadi nggak 2 orang. Terus waktu melahirkan keluarnya dua orang. Bingung. Iya bingung iya. Dokternya aja bingung. Saya bingung dokternya. Iya satu orang waktu di USG keluarnya 2. Terus yang keluar pertama kali siapa? Yang keluar pertama kali Vyoki, adiknya. Adik. Iya. Kenapa kok yang keluar pertama disebut adik? Ya emang adat dari Jawa. Orang Jawa itu Iya, gitu. orang Jawa gitu. Jadi kalau kembar, kalau yang lahir duluan itu dijadikan adik. Ya. Jadi kakaknya itu seperti ngalah, pendorong dari. Iya. Semoga Pondok MQ bisa memberikan lebih banyak generasi Qurani, dan harapan saya ya semoga apa yang diharapkan oleh pondok selalu tercapai. Semoga Pondok MQ menjadi lebih maju dan MQ menjadi pondok terbaik se-Indonesia. Fantastik. Terima kasih. Ya untuk orang tua kita, terima kasih sudah membimbing kita hingga kita bisa sampai sejauh ini. Dan juga ya minta maaf kalau kadang kita berdua ini sering lalai dalam menjalani kewajiban. Terima kasih sudah sabar dalam mendidik kita, anak-anakmu yang nakal ini. Untuk Papa dan Mama, maaf kalau selama ini kami tidak bisa mewujudkan dan tidak bisa menyenangkan kalian berdua. Dan maaf kalau selama ini kami selalu keras kepala dan susah kalau dibilangin. Dan maaf kalau selama ini kami tidak pernah bisa mencapai target kami sendiri. Tapi insya Allah
kami akan selalu berusaha untuk mewujudkannya.